Hai hai, selamat malam. Welcome to this Instagram Live. Malam ini topik kita adalah sexual abuse, mimpi buruk yang menjadi nyata. Oke, aku akan tulis dulu judulnya di sini. Oke, ini udah ada Mas Arinya ya. Thank you banget Mas, sudah langsung ada. Aku sebentar lagi akan invite. Um, Oke, oke. Oke, sambil kita tunggu teman-teman join, aku mau say hi juga ke yang sudah ada di sini. Ada Cika, ada Bu Sonia, ada Mas Ari. Hai Mas Ari. Halo, gimana Kak Amel? Maaf nih, sorry nih, Thank you, thank you. wifi-nya di tempatku agak kurang. Nggak apa-apa Mas. Coba Gak apa-apa bentar, ya, aku juga nggak apa-apa. Em, aku biar agak kayak hantu gitu loh. Jadi biar biar apa? biar kayak hantu gitu. Biar kayak hantu. Aku Ini mau aku, pakai aku, aku, fil, aku kemarin lagi cek, aku kemarin lagi belajar pakai filter, jadi aku mau tes. aku mau pakai filter tapi takut, takut ntar Takut kenapa yang Mas? pakai takutnya pakai yang ini tuh, malah cantik aku ntar. Jadi Sumpah. cantik. Hmm. Mm-mm. Oke, Mas Ari, ini aku pengen tahu teman-teman suaranya kedengeran nggak ya? Karena aku dengarnya agak kecil, Mas. Eh, Oh, iya, ini aku udah, juga. udah, Gimana? Udah, udah. Oke, udah sip, ya. sip. Oke, oke, thank you banget, Mas Ari sudah Mm-mm. berkenan diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Iya, Buat sama-sama, kakak. denger ya, oke, thank you, ya sih. Oke, teman-teman, mungkin aku perkenalkan dan kenalan sebentar ya buat teman-teman yang baru kenal. Jadi, aku adalah Amelia dan Love Ground ini adalah sebuah uh, online dan offline community di mana kita sharing Mas Ari mengenai hal-hal terkait mindfulness, hidup berkesadaran, self love, mencintai diri sendiri dan bagaimana kita bisa apply ke berbagai aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah mengenai seks juga. Karena Asik. karena tidak terpisahkan ya menurut aku ya. Ya nggak sih, tidak Betul. terpisahkan. Dan Mas Ari ini, kalau teman-teman sudah sempat aku sudah sempat baca profil yang aku share, Mas Ari ini adalah seorang hipnoseksolog dan banyak yang komentar Mas sama aku. Mereka Mm. pada bilang, "Oh, ada ya kayak gitu ya," katanya. Baru tahu ada yang kayak gitu. Ada istilah itu gitu. Mereka belum Ada. tahu. Belum tahu ya. Karena emang yang Belum tahu pertama aja. gitu. Iya. Jadi memang Mas Ari banyak banyak sudah banyak membantu orang-orang dan banyak juga Mas yang menangani di khususnya di bidang seksualitas ini ya, di bidang seks ini ya. Yoi. Mhm. Oke. Mas mau 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 perkenalkan diri sendiri dulu gak Mas Aduh. sebelum Oke. kita ngobrol? Oke. Perlu memperkenalkan diri kayaknya. Karena Iya. kalau katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau nggak sayang nggak cinta gitu. Nantinya katanya loh. Suaraku kedenger nggak sih, Kak? Tadi kedengeran, tapi sekarang agak kecil lagi dikit. Agak kecil lagi. Coba deh, sebentar. Aku soalnya pakai clip on. Iya. Halo Mbak Mas Tia. Gimana sekarang? Sudah lebih baik sih. Lebih baik ya. Ya, coba teman-teman yang lain pada dengar kah dengan jelas? Kayak tadi pada bilang dengar sih, Mas. Jadi harusnya Denger oke. ya. Mm-mm. Oke. Oke.
sebelum kita mulai, asik, kayak mulai training aja nih. Oke, perkenalkan nama saya Ari Panjalu. Jadi di Indonesia, khususnya di Indonesia itu dikenal sebagai seorang hipnoseksolog. Apa sih hipnoseksolog tuh gitu kan pasti tanya. Itu dia, orang Hipnoseksolog pada tuh bingung, Mas. apaan sih gitu. Pasti Mm-mm. nanya. Hipnoseksolog ilmu apaan? Sebentar. Ini bukan ilmu ya. Jadi hipnoseksologi itu sebenarnya lebih mengacu ke branding aja sih. Mhm. Lebih ke branding ya. Jadi branding di mana uh, kebetulan karena teman-teman yang seangkatan atau yang lebih dulu gitu, senior-senior itu, mereka Mm-mm. itu kan sudah terkenal terlebih dulu dengan suatu metode-metode yang mereka perkenalkan gitu kan. Nah, Hmm. setelah aku pelajari, aku pengen mendiferensiasi diriku gitu. Pengen beda gitu aja sih. Pengen beda, Hmm. diferensiasi. Ternyata tak cari-cari, aku konsultasi sama teman-teman yang praktisi digital marketing dan lain sebagainya kayak gitu. Mas, yang tentang seks itu belum ada gitu. Iya, iya. Wah, iya ya. Karena selama ini aku kebanyakan yang tak tangani adalah kendala seksual gitu. Hmm. Nah, dari situ tercetuslah sebuah ide namanya hipnoseksologi gitu. Nah, Hmm. terus teman-teman itu manggilnya aku itu hipnoseksolog. Kayak gelar Iya. aja gitu loh. Seolah-olah kan kayak gelar Bener-bener. kan. Padahal kan nggak ada gelar kayak gitu. Iya, iya. Nggak ada gitu. Dipikirnya kan Tapi kayak akhirnya jadi gelar, benar. dipikirnya kan kayak aku tuh seorang seksolog dan lain sebagainya. Aduh, nggak nyampe otakku untuk sekolah menjadi seksolog. Aku lebih suka mempelajari tentang pola pikir manusia seperti apa, bagaimana cara penanganannya secara mental, bagaimana, kayak gitu-gitu. Hmm. Akhirnya kan Hmm. ternyata seiring berjalannya waktu, itu aku bisa membantu banyak orang yang mengalami kendala-kendala seksual gitu. Dari yang mulai Hmm. trauma dan lain sebagainya. Nah, ini nih Mas, aku udah mau mulai masuk nih. Kan kita topiknya Nah, hari ini mengenai sexual abuse, mimpi buruk yang menjadi nyata. Tapi sebelum masuk ke sana, pengen tahu Mas Ari itu sebenarnya nanganin kasus-kasus seksual ini, boleh tahu nggak Mas seperti apa aja selama ini yang mungkin menarik untuk di-share gitu, supaya mungkin teman-teman lain yang mendengar tahu bahwa mungkin kayak oh ternyata tuh aku nggak aneh gitu atau aku nggak sendirian gitu kan atau apa yang aku alami ini wajar loh, normal loh gitu. jadi ternyata dari pengalaman-pengalaman yang sudah aku alami ya, menterapi Mm-mm. beberapa klien sampai Iya. sekarang sih banyak banget ya klien yang Mm-mm. aku tanganin gitu ya. Itu banyak terjadi yang namanya pelecehan seksual yang tidak terungkapkan. Oke, jadi mereka nggak pernah ngomongin ke siapapun gitu Iya, ya sebelumnya. iya, Yes. Mm-mm. banyak sekali terjadi yang seperti itu gitu. Hmm. Ada beberapa kasus itu yang mereka itu misal gini, usia sekarang 45 tahun. Iya, Ya, iya, 45 iya. tahun. Dan pelecehan seksual yang terjadi di dirinya itu terjadi Mhm. pada saat dia masih usia 14 tahun. Hmm. Nah, itu ternyata membuat dampak yang sangat luar biasa di kehidupan si klienku ini gitu. Yes, yes, Jadi dia yes. pernah mengalami yang namanya Mm-mm. akhirnya mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Oke, ada efeknya seperti itu. Jadi Mm. KDRT, terus ada juga dia Pelaku atau itu korban kalau kita ngomong soal pelaku korban dan korban? lagi, Korban ya. jadi korban Hmm. lagi. Korban Itu lagi. lucu Oke. sekali karena setelah Mm-mm. aku telusurin gitu kan, Mm. ternyata bawah Mhm. sadarnya memang merindukan untuk diperlakukan seperti itu. Kan ngeri. Hmm. Betul, betul, Ngeri itu. Mas. Ngeri, ngeri, ngeri banget, ngeri banget. Iya kan? Dan, uh dan itu kan tadi itu Mas. Maksudnya apalagi gitu Mas mungkin sebelum kita masuk semakin spesifik nih ya, pengen tahu. Iya, iya, iya. Nah, Hmm. itu kan ada yang lain lagi. Ada banyak sih sebenarnya, banyak banget. Iya. Ada yang dia itu
yang melecehkan adalah orang tuanya sendiri. Oh, Jadi itu benar-benar ini banget ya, sexual sakit hati abuse banget. itu kan ada yang cuman apa ya istilahnya kayak lontaran kata-kata, Itu termasuk sexual abuse juga, Mas. Nah, termasuk ini aku termasuk pengen tahu sebenarnya apa aja sih yang disebut dengan sexual abuse itu. Kata-kata juga termasuk ya, Mas? termasuk contohnya kayak gini, klien yang aku tanganin itu dia itu Mm-mm. profesinya adalah seorang BO-an. Tahu nggak BO-an? Cewek Enggak. bookingan, cewek bookingan kan. Oh, oke, 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 Gila oke. kan? Nah, Iya, iya. setelah dia tuh pengen memutuskan untuk Iya, pengen berhenti dari itu gitu. Dari iya, iya. pekerjaannya dia itu. Pekerjaannya, betul. Mm-mm. Heeh. Nah, tetapi ternyata ada di dalam dirinya, ada bagian di dalam dirinya itu yang tidak mau untuk lepas dari itu. Gitu. Nah, setelah Hmm, dikorek sampai ke sisi ya kita kalau ngomongin sama Kak Amel kan regresi ya kan. Kita regres, kita balik ulang ke masa kecilnya. hmm, Jadi pada saat hmm. dia remaja itu karena mungkin yang namanya remaja kan pengen tahu kalau Betul. dia itu agak tidak mirip dengan teman-temannya akan dicap nakal, bener nggak? Mm-mm. Benar, benar, Nah, benar. si anak ini, si orang ini gitu, dulu sering banget dimarahin ibunya dan dikatain Mm-mm. lonte, tahu nggak? Oh, jadi kata-kata ibunya itu sebenarnya abuse-nya itu. Iya, Oh, wow. iya. Oh no. Oh no, ya kan? Ketika si anak ini akhirnya terjerumus Ah, di dalam ya. apa ya istilahnya di dalam dunia, kalau kita ngomongnya dunia hitam gitu kan, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. dunia malam kayak gitu, Iya, iya. dia pun masih sering dimarahin sama ibunya gitu. Ketika dimarahin Hmm. sama ibunya, bukankah ini doamu? Gitu. Hmm, mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ngeri kan? Hmm, ngeri, ngeri, ngeri. Tapi itu dia ya, maksudnya karena Mas Ari kan jadinya membantu orang-orang yang mungkin tidak menyadari bagaimana apa yang disimpan di bawah sadar mereka bisa Mm-mm. memetakan realita sekarang mereka gitu ya, Mas ya. Iya, Kayak jadi kehidupan yang mungkin mereka nggak happy gitu kan. iya. Mhm, Dan banyak mhm. sekali kasusnya itu mereka-mereka yang mengalami pelecehan seksual atau ya kekerasan seksual kayak gini ya. Itu Yes. perasaannya itu jadi hampa. Iya, iya. Jadi mereka itu kayak nggak punya rasa cinta, rasa apa gitu, nggak punya gitu. Hmm, Rasa kasih sayangnya hmm, itu dia itu empatinya juga nggak bisa loss gitu, nggak bisa. hmm, mhm. Iya Jadi Mas. Jadi kasihan. kalau benar, kalau aku lihat ada beberapa ekstrim ya Mas ya. Jadi mungkin ada yang satu sisi mereka jadi sangat minder gitu kan. Jadi orang yang sangat Mm-mm. minder, menutup diri, Mm-mm. nggak merasa pede untuk ketemu lawan jenis misalnya. Terus Mm-mm. juga mereka ada cinta yang datang mereka menutup diri, membangun benteng gitu kan. Iya, Satu sisi lain mereka jadi yang kayak haus banget gitu ya, kayak tanda iya, kutip ya, kayak jadi kayak mencari, mengejar gitu, mencari. mau terus-terusan terekspos dengan lawan jenis ataupun dengan kegiatan seksual gitu. Kenapa ada orang yang ke arah ekstrim ini, ada yang lainnya gitu, Mas? Itu kan Atau ada tergantung ekstrim lainnya juga? Heeh, ada sih. ada juga Jadi ya. Heeh. ada beberapa klienku Mm-mm. yang dia itu datang Mm-mm. ke aku itu basicnya karena hiperseks. Awalnya dia nggak tahu tuh kenapanya dulu gitu ya. Nggak Pokoknya tahu datang karena kenapa. hypersex aja dulu gitu. Heeh, heeh. Hmm, Setelah sesi hmm. wawancara terus dan lain sebagainya, akhirnya sampai ke suatu titik, akhirnya ketemu nih akar masalahnya. Ternyata dia menikmati sensasi ketika dia dulu pernah diperkosa Oh, oke. 4 orang, Oke. diperkosa 4 orang. Iya, iya. Iya, iya. Jadi karena dia Oke. merasa ada sensasi yang lain yang belum pernah dia rasakan dan itu Hmm, adalah mm-mm. pengalaman pertamanya dia. Lalu Hmm, setelah itu memang dia ada hmm, laporan ke polisi dan orang-orang ini ditindak dan lain sebagainya. Tetapi mm-mm. efek traumanya kan tidak disembuhkan. Betul, betul. Jadi efek apa ya istilahnya yang membekas di dalam emosinya dia itu tidak ada yang apa ya istilahnya memberikan pendampingan sama si orang ini. Mm-mm, Dan mm-mm, mm-mm. ternyata setelah di
perjalanan waktu, dia itu kayak mencari kepuasan gitu. Mm-mm. Bahkan dengan satu orang tuh nggak puas dia. Hmm. Kan Karena dia punya pengalaman itu ya, Mas. iya. Dan salah satu sisi di dalam dirinya itu menolak, nggak mau Iya, kayak gitu. iya, 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 iya. Dia anggap tuh Jadi kan salah gitu kan. Itu kan iya, pemerkosaan salah gitu. iya. Dan Hmm. dia itu kak, aku kok jadi kayak gini, merasa aku Mm-mm. tuh kok jadi binal banget, jadi nakal banget Benar. gitu. Ada satu sisi seperti itu, di sisi lain dia tidak mendapatkan kepuasan kalau hanya dengan satu orang. Hmm. Kan Ribet ya ngeri. kalau ribet nih kalau mau punya pasangan ribet kayak gini, Iya, ya kalau kan? udah punya pasangan, aduh, Dan juga bingung juga ini pasangannya, ya kan? dan juga rentan penyakit seksual ya, Pak, apa? Iya, Jadinya ya. ngeri kan? Hmm. Makanya aku, nah ini kok kita kasih judulnya kan mimpi buruk yang menjadi nyata. Wow. Bener-bener, bener Mas. Ini bener banget. Jadi ini pas Mas Ari kasih tagline ini ya, apa subjudulnya aku pikir ih bener banget ya. Jadi apa yang mereka takutkan untuk terulang, akhirnya malah diulang gitu kan, Malah malah diulang. diulang kembali, benar-benar. Iya, Iya. Mhm. malah akan Dan menjadi sebuah pola gitu. betul, betul, betul. Dan ya betul banget sih Mas, jadi kalau kita nggak melihatnya dan nggak apa ya istilahnya ya mungkin mengubahnya, mentransformasinya beneran bisa mengacaukan hidup banget ya Mas ya. Iya, Mhm, karena mhm. banyak sekali ya yang ada dulu yang dia itu malah si cewek ini pernah dipaksa gitu ya. Dia Mhm, mhm. dipaksa pas dia remaja itu dipaksa untuk melakukan hubungan badan sama seseorang, Mhm. dan dia nih sosoknya itu otoritas buat dia. Mmm, mhm, Jadi mhm. jadi semacam kayak masih ada hubungan saudara gitu kan. Oke, oke. Nah, itu ternyata dia semacam kayak disakiti dan lain sebagainya. Mhm. Dan ketika dia sudah menikah, lucunya adalah dia sangat keranjingan untuk disakiti, ya kan? Kesukaannya gitu. Disakiti dalam arti gini. Iya, iya, iya. Jadi Bu dia itu kayak memancing-mancing emosi suaminya biar ngajar dia aduh. gitu. Oke, oke. Gitu. Jadinya jadi KDRT gitu ujung-ujungnya? KDRT. Tapi Oh, iya, 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 iya. setelah itu kan si suaminya akan memohon-mohon, akan memeluk-meluk, terus Dia merasa disayang meminta jadinya, Mas. maaf, ya. Jadi merasa disayang gitu. Dan itu Iya, betul, bisa betul. sampai kayak gini ya aku. Karena ternyata hal itu terjadi, variabelnya banyak banget. Mhm. Jadi ada yang misalkan dia jadi minder, ya itu memang basicnya kebanyakan karena orang tuanya ngejudge dia, terus Mhm, akhirnya mhm, kamu mhm. tuh nggak boleh kayak gini, kamu sering. Jadi dia ngomongin yang benar dimarahin, ngomong yang salah juga dimarahin. Mhm, mhm, mhm. Nah itu biasanya anak jadi minder. Mmm. Nah beda lagi sama mereka yang apa ya istilahnya, agak los lah ya, agak Betul, betul. pendidikannya agak Jadi iya, free, bebas, tapi kamu bertanggung jawab iya, gitu. Nah, iya, iya. itu akan mewujudkan suatu apa istilahnya kayak fenomena atau pengalaman yang unik, karena di situ ketika di sexual abuse itu kan pasti ada rasa takut, pasti ada Mmm, rasa benci sama orangnya, pasti ada rasa mmm, jijik, ada rasa mhm. dendam juga, rasa marah, tapi kok ada rasa enak juga gitu. Betul, itu yang banyak terjadi, Mas. Itu yang banyak terjadi tuh. Jadi satu sisi membencinya pengalaman itu, tapi sisi lain mereka mengalami sesuatu yang mereka nggak pernah alami sebelumnya dan mereka suka ternyata perasaan Iya. itu. Jadi Mhm, tapi karena mereka suka, dia merasa mhm. kok aku jadi kayak gini gitu. Tetapi ada Iya, sisi batin yang lain tuh, ini nggak bagus, ini jelek kayak gitu. betul, Akhirnya kan betul, menjadi semacam pertentangan di dalam diri mereka seumur betul, hidup kalau tidak ada yang betul, membimbing. Nah, itu wah, betul. sungguh tidak mengenakkan ketika di dalam diri ini ada semacam dua sosok yang saling berbenturan terus. Yes, yes.
setuju banget Mas. Itu bisa jadi apa ya, mimpi buruk seumur hidup ya Mas kalau seperti ini Iya, ya. Dan sebelum aku lanjut sama Mas Ari nanya-nanya, aku pengen ngobrol sebentar sama teman-teman yang lagi nonton sekarang. oke. Pingin tahu dong, pingin tahu apakah teman-teman ini nggak harus boleh boleh kalau misalnya merasa private kan ceritanya bisa Mm-mm. ceritanya bisa oh saya pernah dengar seperti ini gitu. Mungkin Heeh. pernah dengar cerita apa sih gitu kan terkait sexual abuse ini. Siapa tahu ada yang pengen dibagikan. Kita akan dengan senang hati juga baca nanti pertanyaan kah atau mungkin cerita yang pernah didengar kah supaya kita tahu ya apa pengalamannya teman-teman gitu. Atau mungkin ya ada kejanggalan sesuatu yang teman-teman rasakan atau mungkin sudah ada pertanyaan juga boleh nanti kita bisa jawab. Oke, lanjut Mas. Nah, Mas, jadi kalau misalnya Mas Ari bisa coba jelasin dari segi apa tuh ya, mungkin psikologinya atau mental emosionalnya, kenapa itu bisa terjadi, Mas? Jadi satu sisi kita membenci, tapi sisi lain kita mengulang kembali pola yang sama itu. Nah, ini yang sering terjadi ke orang-orang yang masih awam dengan Hmm, apa ya istilahnya teknologi pikiran dan teknologi mm-mm, hati dan lain sebagainya, hmm, mm-mm, teknik-teknik neuroscience ya. ya, Jadi kenapa ini bisa terulang lagi? mm-mm. Karena itu sudah menjadi self image di dalam pikiran bawah sadar. Oke, ya, Nah, karena self image ini sebenarnya bisa menjadi suatu apa ya istilahnya, suatu yang memberdayakan, tapi ada juga yang hmm, menjadi sesuatu yang malah apa ya istilahnya menghancurkan, betul betul. menghancurkan gitu. Karena balik lagi ketika kita ngomong tentang self image, kita akan kaitkan dengan teknologi brainwash. Pasti Hmm. pernah dengar ya teknologi brainwash. Mhm. Mhm mhm mhm. Ketika seseorang diperkosa, Mhm. dia sedang posisi takut, dia enggak, Betul betul. dia terintimidasi, Betul. ya kan? Ketika terintimidasi ini ada tamparan, ada pukulan, dan di situ Mmm. si pemerkosa ini enak kan, kamu ngerasa enak Mhm. kan, kamu iya kan, tuh kamu ngerasain enak kan, Mmm. Mmm. dasar cewek sundel atau inilah kamu ngomong Iya aja kalau ini gitu. Nah iya. itu ternyata masuk ke bawah sadarnya dalam Mmm. kondisi orang yang super takut, gerbang bawah sadarnya itu kebuka langsung. Berarti Mmm. itu kan Mhm sugesti yang mhm. sangat-sangat kuat sekali masuk ke bawah Yes yes. sadarnya. Nah, Yes yes. itu yang terjadi ke banyak orang. Mhm. Akhirnya kan menjadi sebuah refleks. Sama ketika Mhm. kita belajar jalan dulu. Pada Mhm. saat kita bayi kan belajar jalan itu kan biasanya di umur 9 bulan ya. Belajar Mhm. jalan. Mhm. Tapi di sambil jalan ini kan jatuh, ini jatuh bangun lagi sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan dia baru benar-benar lancar jalan. Nah, Mhm. ini sebenarnya bisa diakali dengan teknologi brainwash itu tadi untuk Mmm. memasukkan suatu self image ke seseorang dengan sangat cepat. Mmm. Dan ketika Oke. itu tidak ditangani oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, Iya ya iya. akan itu Mmm. ya akan terjadi Oke. itu. Sama Oke kayak oke. kasus kasus sodomi yang Yes yes dilakukan yes. ke anak-anak kecil gitu kan. Betul Nah, betul. si anak-anak kecil ini harusnya diberikan pendampingan agar Mhm mereka mhm. bisa apa ya istilahnya menetralkan rasa atau sensasi yang muncul pada saat mereka mengalami sexual abuse itu tadi. Mhm 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 mhm. Gunanya untuk apa? Agar nanti ke depannya tidak muncul predator baru. Itu Iya, aja. karena memang biasanya terulang kembali, Mas, biasanya ya. Iya. Dan Iya. biasanya si Kalau korban mhm. ini pengen balas dendam loh. Mmm, mmm, oke. Balas dendamnya itu dalam bentuk aku juga merasakan kenikmatan, aku pengen ngerasain juga. Ah, itu. Kan Oke. kan ngeri. Iya. Mas, Kayak kalau yang soal sorry, heeh, ya, heeh. kayak kayak surat berantai jadi
Unsur Benar, benar, kemana-mana. benar, benar, benar. Kalau kecanduan gimana Mas? Jadi kan seperti yang kita sempat share juga ya Mas ya. Jadi eh, mungkin ada mungkin mirip-mirip ya Mas. Tapi intinya gini Kak, maksudnya mereka tahu mungkin mereka merasa itu salah atau mereka tuh merasa itu tidak baik gitu kan. Tapi karena mereka Mm-mm, suka, eh, mereka jadinya malah kayak tanda kutip bablas gitu dan akhirnya kecanduan gitu kan. mm-mm. Kalau seperti itu, Mas Ari gimana mungkin menjelaskannya gitu, Mas? Kayak kok bisa, terus mesti bagaimana gitu? Mm-mm. Kalau kecanduan itu kan karena satu, pada saat mereka itu mengalami sexual abuse itu, Mm-mm, karena tidak ada pendampingan dan lain sebagainya, mm-mm, akhirnya kan mereka mm-mm, memaknai sendiri, mm, memaknai sendiri. Aku sudah berjuang, berusaha untuk mendapatkan keadilan, tapi aku tidak mm-mm. mendapatkan. Betul, Nah, di betul. situ Iya, kadang iya. bawah sadar seseorang itu tidak bisa dicerna oleh pikiran sadar Mm, gitu. mm, mm, Nah, ketika bawah sadar seseorang menganggap bahwa ngapain kita berjuang, orang itu juga enak, mm, bisa ya jadi kan? seperti itu ya. Ha-ha. Iya, iya. Nah, orang itu juga enak, ngapain nggak di ini gitu, nggak dilanjutin aja. Kan Mm, kamu juga menikmati kan, kayak gitu. Jadi mm, semacam mm. kayak obrolan ke diri kita sendiri gitu. Benar-benar. Dan, Iya Mas, benar-benar. Kebayang sih, dan kayak agak aku jadi dari kayak membayangkan nih ya, misalnya nih ya, iya, eh, kalau kita udah melakukan dan ternyata, oh ini enak juga ya, kita menikmati kan. Jadi kayak iya, kalau gitu ya udah gitu ya. Jadi kayak iya, ya udah terusin aja gitu kan. iya. Tapi satu Ditambah sisi lagi, mereka, mm-mm. ditambah lagi banyak sekali quote-quote di luar sana. Kalau kamu menjalani hidup tuh kayak diperkosa aja gitu. Kalau kamu nggak bisa ngelawan, nikmatin Hmm, aja. Nah itu kan menyesatkan banget. Aduh, sorry, aduh, aduh. sorry, 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 sorry. Iya nggak apa-apa, Menyesatkan nggak apa-apa. banget itu. Iya Mas, benar-benar. Oke. Jadi ini aku melihat di komen belum ada yang ini sih ya, belum ada yang Uh, komentar ya. uh, Emang topik ini agak-agak sih Mas. Topik ini agak-agak agak-agak berat dan mungkin untuk teman-teman iya, yang bersedia nonton aja udah mungkin aku nggak tahu ya bagaimana tapi ya seperti ya yang aku bilang setidaknya kan tadi ini kan nambah nambah benar-benar. informasi. Betul, betul. Dan kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya ada cerita yang mungkin teman-teman pernah dengar nggak apa-apa juga, teman pertanyaan juga silakan. Jadi Mas, mungkin sekarang aku mau coba untuk tanya Mas Ari deh. Kalau misalnya Mas seseorang gitu ya pernah Mm-mm. pernah mengalami sexual abuse gitu. Anggap aja dia Mm-mm. usianya udah ya entah 20-an, 30-an, 40-an gitu kan. Dan Mm-mm. mungkin mereka kebanyakan memang benar ya Mas, nggak pernah cerita ke siapapun gitu. Nah, jadi di usia yang udah dewasa gini Mas misalnya, menurut Mas Ari langkah terbaiknya apa Mas untuk mengatasi kalau memang mereka merasa, Nah, oh, ih aku tuh pernah loh ngalamin ini dan aku mungkin sekarang menyadari bahwa iya ya, aku tuh ada hal yang belum beres mungkin dari sini gitu. oke, itu kan kebanyakan kalau misalkan mengalami sexual abuse di usia dewasa, Maksudnya di anak-anaknya, cuman dia oh sekarang di udah dewasa terus dia anak-anaknya baru kayak maksudnya baru dia ngeh baru gitu ya. baru baru Ya, ngeh bahwa ini tuh mengganggu loh ternyata, mengganggu saya ah, sebenarnya. Heeh. ah, ah. Nah, langkah awal sebenarnya dengan melakukan yang namanya self love. Hmm, oke. Langkah-langkah self love kan tentunya teman-teman yang mungkin nonton ini bisa cek di apa Mbah Google atau apa, itu kan Iya, banyak iya, iya, iya. informasinya bagaimana Betul, betul. apa ya istilahnya mentreatment diri kita sendiri dengan self love Yes, ya. yes. Itu Mhm. terus setelah itu buat teman-teman yang mungkin tidak bisa melakukan self love sendiri atau mengatasi hal-hal Hmm, tersebut sendiri, bisa nanti hubungin Kak Amel aja gitu. kenapa hubungin aku? Jadi Supaya nanti dikonekin uh, ya ke Mas Ari. iya, jadi sebenarnya sebenarnya
dengan ngobrol sama Kak Amel itu kan udah bisa apa ya istilahnya, mencurhatkan sesuatu yang menjadi beban selama ini. Itu aja udah sangat membantu sekali gitu. Iya, iya. Untuk banyak orang betul Mas, bener sih. Jadi karena ini Melepaskan adalah hal yang beban. mereka simpan ya, sekian lama. Melepaskan bebannya dulu. Nah, Hmm, setelah itu kalau memang benar-benar mau apa ya istilahnya, menetralkan pola ini, ya harus menghubungi orang yang berpengalaman, itu aja. oke, 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 oke. Jadi apakah aku bisa bilang memang tanpa tanpa treatment khusus gitu ya, seseorang mungkin akan sulit untuk beranjak dari eh, apa efek dari sexual abuse Efek ini, Mas? kayak gini ya. Sebenarnya Hmm, bisa, tapi prosesnya itu mungkin lama sekali. ya, oke, oke, Karena oke. kadang kan selalu ada pertentangan di dalam diri. Betul, betul, betul. Jadi kan misal kayak gini, ada satu sisi ketika kita pengen sembuh, pengen Mm-mm, apa istilahnya, netral dari pengalaman pahit yang pernah dialami, mm-mm, mm-mm, ya kan? mm-mm, Tetapi mm-mm, ada bagian di dalam dirinya itu yang menganggap, loh, ngapain harus dihilangkan? Orang enak. mm-mm. Benar, benar, benar. Jadi Iya, iya. itu nggak kepikir, di pikiran sadarnya itu nggak kepikir. Itu Hmm, udah masuk ke refleks masalahnya. Jadi iya, memang butuh penanganan terapis sih kalau aku bilang. iya, iya, benar, Mas. Benar juga sih, Mas. Jadi karena ini mereka nggak sadari gitu kan. Jadi nggak Iya, nggak sadari. bahkan mereka nggak sadari ini tuh lagi terjadi pola yang berulang. Mungkin nggak sadar gitu. Ada sesuatu Uh-uh, ini. Pokoknya uh-uh, taunya aku hypersex, aku hubungannya nggak pernah beres gitu kan. Aku uh-uh, apa-apa-apa, tapi nggak tahu bahwa uh-uh. ternyata efeknya itu sebenarnya datang dari hal yang sangat jauh di sana gitu dan Iya, terus seperti sekarang. karena aku Hmm, banyak menangani klien itu yang mereka itu mengerti apa ya istilahnya, bahwa dia sadar kalau dirinya mhm, bermasalah itu setelah mhm. mereka usianya di atas 30-an. Iya, iya, Bahkan udah mulai kemarin tua tuh dikit ada, lah ya, gitu, udah mulai kemarin ngerti tuh gitu. kemarin tuh ada yang usianya udah 50 tahun. Mhm, mhm. Udah 50 tahun tapi masih haus dengan seks. Gila kan? Mmm, Udah mmm, menopause loh itu. mmm, Kok iya, dia iya, iya. masih masih pengennya itu selalu di gangbang. Tahu nggak di gangbang? Iya, Itu iya, 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 iya. aku sampai, ya Tuhanku, aku bilang, ini Seru bener orang, ya. ya ampun, udah 50 tahun. Bener, bener, bener. Dan dia menyadari, kok saya seperti ini ya. Saya itu udah Mmm, tua, saya udah ini. Kok, mhm. tapi perasaan saya tetap hampa. Gitu. Iya, iya, iya. Saya merasa Mmm, tidak ada yang mencintai dan lain sebagainya. Nah itu, mhm, kan mmm. kasihan sekali kalau ada ketemu orang-orang kayak gini tuh. Betul, betul. Dan mungkin di karena negara kita juga ya Mas, ini kita juga pernah bahas bahwa karena ini adalah hal yang orang jarang mau ngomong, jadinya orang nggak berani ngomong gitu. Mungkin Iya, sekarang nah zaman yang sekarang gitu ya, ada sosial media membantu untuk orang bisa lebih speak out gitu kan, speak bisa lebih out, cerita. ya. Mungkin pakai fake account kah atau mungkin ya nama samaran bagaimana itu mungkin membantu. Cuman Iya, tetap aja menurut aku ya masih banyak yang lainnya yang tetap aja malu untuk cerita atau nggak berani iya, gitu. iya. Hmm, Ya sebenarnya kalau buat teman-teman yang mm-mm. mengalami sexual abuse kayak gini, sebenarnya untuk cerita ke orang itu ya sebaiknya dengan orang yang bisa dipercaya. Contohnya dengan Betul, betul. terapis, karena seorang Ya, terapis itu pasti akan menjaga rahasia kliennya. betul, Dari betul. yang aku obrolkan ini kan aku nggak pernah menyebut nama sama sekali. Betul, Mas. Dan selain itu Jadi, non judgmental ya, Mas ya. Maksudnya seorang terapis iya, nggak akan punya judgment. Oh, kamu tuh ih kayak gitu tuh nggak ini banget loh kan nggak mungkin kayak gitu. nggak mungkin lah, Iya, iya. gila aja. Mau nyembuhin orang Iya. malah ngasih judgement. Nah, Iya, itu. betul. Tapi kalau cerita ke orang yang kurang tepat, beneran bener Nah, gitu bisa-bisa nanti, aduh. ih gila lu ya gitu kan, atau Ah, mungkin lu nggak ah, salah gitu, atau mungkin ya banyaklah judgement yang lainnya yang bisa diterima. iya. Mas ini mungkin agak keluar sedikit tapi masih berkaitan. Aku tiba-tiba ngeh juga nih Mas, bagaimana dengan pelakunya Mas?
Pelakunya. Pernah nggak Mas nge-treat orang yang jadi pelakunya gitu dan mereka nggak tahu apa efek-efeknya yang terjadi kalau pelaku yang kalau pelaku tuh efeknya gimana biasanya ke diri mereka? Kalau pelaku tuh ada pernah nanganin tiga, tiga, Hmm, ada tiga hmm, hmm. seumur seumur aku dari 2010 sampai sekarang ya, Umur 2010 sampai ya. sekarang. Aku menterapi orang dari 2010 sampai sekarang itu tiga orang. Mhm. Mereka memang pelaku dan mereka sudah mengalami di penjara karena perbuatan Oh, mereka gitu. Dan oke, mereka itu oke. merasa bersalah sekali, tetapi Hmm, ada efek mereka pengen mengulangi lagi. oke. Iya, Karena iya, iya. kepuasan mereka tidak terpenuhi. Mereka baru puas kalau itu terulang lagi karena sensasi yang Yes, muncul waktu itu ya yes, adrenalinnya, rasa iya. takutnya, semua yang itu kan. Lihat Mm-mm. orang yang mungkin takut juga teriak-teriak gitu, apalah. Jadi kan itu kan semacam kayak fetishnya mereka gitu. Betul, betul. Nah, Oke. ya ini Yes. Mm-mm. ini dampaknya itu memang mereka itu kayak orang yang akhirnya setelah keluar dari penjara itu sering ngomong, aku tuh pantas untuk mati, aku tuh pantas untuk mati, aku tuh Merasa pantas untuk bersalah sebenarnya, tapi bener. menikmati sama ya, Mas. Jadi ada satu hal yang terkait kan sebenarnya kan antara Sebenarnya pelaku dan ada korban gitu. ini. Iya, Heeh. iya, iya. Karena mereka pada saat di penjara itu mereka juga cerita ke aku bahwa mereka Mm-mm. juga diperlakukan jauh lebih sadis. Oh. Karena orang-orang di Oh. penjara itu tahu kalau mereka orang yang mencabuli kayak gitu tuh banyak yang nggak suka gitu. Iya, 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 iya. Dan Jadi itu makin terjadi jadi bulan-bulanan dan makin jadi bulan-bulanan. dikerjain. Jadi dia Hmm. pengen tobat, tapi dia itu ada apa ya istilahnya, ada rasa dendam. Hmm. Ada rasa dendam. Jadi ketika dia keluar itu kadang masih ada sisa-sisa dendamnya itu. Dan yang Yap, paling parah yap. adalah dia mengejar dirinya itu pantas mati, pantas mati. Dan dari tiga Mm. orang yang aku terapi itu ada satu yang sekarang udah meninggal. Karena bunuh diri, Mas. Bukan, karena Oh, dia oke. mengundang penyakit gitu. Karena dia Oh, selalu oke. ngomong aku pantas mati, Oh aku iya, iya, pantas ya, mati. ya setipe lah ya sebenarnya ya. Karena dengan cara Bunuh diri lain dia tapi akhirnya halus, meninggal. Betul, betul, betul. tapi halus loh. Menarik sekali, menarik sekali. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang dengar ini, karena nanti ini juga aku akan share di YouTube dan podcast ya, mungkin supaya banyak yang bisa lebih dengar lagi. Untuk teman-teman siapapun di sini yang mungkin pernah mengalami eh, apa sexual abuse dan mungkin kalian merasa bahwa itu jahanam atau brengsek tuh pelakunya gitu. Believe it or not, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang teman-teman rasakan mungkin dan mungkin bahkan lebih parah ya Mas ya, kayak Iya, ya kan apa yang mereka bawa sesudah sesudah kejadian itu gitu. mm-mm. Hmm, Itu oke. apa ya? Menarik sih, menarik kalau aku Menarik, bilang menarik. Menarik betul betul. untuk dibahas juga. Satu, Hmm, ngasih edukasi juga bahwa sebenarnya sex hmm, abuse itu macam-macam. Jadi sex abuse itu kan secara verbal itu juga ada sex abuse secara fisik ya, non verbal hmm, atau penggunaan ini fisik gitu ada hmm. gitu. Ya, Nah, ini pertanyaannya si Steph ini ya, seperti apa sih batasannya? Jadi ya tadi kita ada sempat bahas sih di awal ya Mas ya, verbal juga termasuk, fisikal juga termasuk ya. iya. Jadi Dan mungkin, apa ya? Kayak hmm, catcalling, kayak siulan. Ada cewek hmm, betul itu betul, itu sebenarnya udah udah termasuk ya abuse sih. Mas. Aduh, kita di sini Pelecehan banyak itu. banget tuh, Mas. Itu aku Iya. tuh kalau kayak gitu mah banyak ya Mas di mana-mana. Kayak dari zaman dulu sampai sekarang mungkin masih ada tuh kayak gitu. Jadi Dan kayak mungkin itu juga, bahaya sorry, juga loh. mm-mm. Bahaya loh buat Itu teman-teman yang termasuk Mas. Mm-mm. termasuk bener ya. Hmm. Ya kayak cewek tapi dengan nada tertentu yang Iya, seolah-olah cewek ini adalah suatu objek seks gitu. betul betul. Em, aku komentar ya Mas ini ya Mas. Jadi menurut aku merasa karena aku juga kalau misalnya kayak gitu-gitu kan kayak cukup familiar ya, nggak Mm-mm. lewat aja gitu misalnya kita ngapain kayak itu kan em,
itu seringkali membuat mungkin ya jadinya ya menormalkan juga ya Mas ya, bahwa oh Iya, perempuan adalah ini gitu, perempuan adalah objek seks, atau laki-laki tuh cuma mau badannya doang gitu. Jadi kayak kita membuat iya. satu perspektif sendiri di kepala kita gitu kan. Dan Mm-mm. jadi akhirnya mengundang hal itu terjadi kehidupan kita gitu. Itu. Ya Iya, kan? Itu karena jadi apa ya, balik lagi kita ngomongin tentang self talk. Jadi ketika yes, ya. di catcalling terus kenapa sih aku cantik ya, aku binal ya, Iya, kayak gitu. betul, Nah, betul. Betul Mas, itu betul kan banget. membentuk suatu apa ya, semacam kayak akhirnya ya itu tadi self image tadi. Betul. Jadi ini mirip sama yang tadi mungkin Mas ya sama sama jadi sifatnya ada yang sederhana, yang lebih lebih soft gitu ya seperti catcalling, Mm-mm. atau juga yang pemerkosaan, atau mungkin juga yang ya seperti itu. Eh, dan mungkin mereka somehow merasa desired ya Mas, diinginkan ya kan, merasa cantik, Iya, merasa ganteng, diinginkan. Itu satu sisi mereka tahu itu salah, mereka merasa itu salah, atau mereka merasa itu nggak boleh, jijik dan sebagainya. Satu sisi mereka merasa tervalidasi nih, bahwa aku tuh betul. cantik, Cantik, aku tuh diinginkan. seksi, Betul, betul, diinginkan banyak cowok. Jadi kan betul, betul, manusia itu kan sebenarnya pikirannya itu kayak pisau bermata betul, betul. dua. Yes, benar Mas. Ya kadang Benar. kan Dan ya, catcalling, aduh, ya kalau dibilang benar-benar. itu sexual abuse ya iya, tapi kadang yang di apa dilecehkan itu juga kadang di bawah sadarnya juga aku seksi nih kayaknya, nggak sampai Menikmati, betul. iya, Betul, betul. Ya mirip sama yang tadi sih sebenarnya ya, tapi dengan skala yang mungkin lebih ringan. Tapi lebih sama, menurut aku ringan. efeknya jadinya tetap begitu ya Mas. Jadi efeknya adalah Iya, kita jadi mengundang hal tersebut datang ke kehidupan kita, karena kita benar, sudah terlanjur mengidentifikasi diri kita dengan cerita-cerita yang kita bangun sendiri kan, dengan oh betul. kejadian masa lalu itu gitu. Ah, ah. Bahwa dengan demikian aku baru cantik, dengan demikian aku baru merasa diinginkan, aku baru spesial, aku baru apalah dan Nah, seterusnya. ya Nah, itu menarik kebanyakan sekali. yang terjadi kayak gitu. Itu Aku kok itu jadi bener gelap banget ya ini Mas. perasaan. Iya, kenapa ya Mas ya? Mungkin semakin ini ya Mas, semakin gelap. Ini Oh, semakin, aku harus pakai semakin. filter ya. Coba Aduh, Mas, aduh filter. ini Mas filter ini loh Mas, filterku yang tadi yang ada love-nya jadi lebih terang tuh Mas. Yang Mas Ari geser ke kanan dikit ada yang love gitu tuh terang tuh kayak aku tuh. Lumayan. Ini apa ya? Bentar. Aku malah ketawa sendiri loh ini. Eh, Tadi aku ini sudah apa? baca ada pertanyaan juga ya dari informasi pentingku. Nanti aku akan bacakan pertanyaannya. Silakan kalau Ah, teman-teman ada pertanyaan juga ya. Kita sudah bisa tanya jawab sekarang ini. Biar agak nanti kelihatan ya. uh, Kenapa sih cahayanya? tambah gelap katanya. Em, Iya. udah jamnya, udah jamnya udah berubah Mas. Jamnya mau berubah Mas. Tiba-tiba tak mau berubah. Iya. Tapi ini Iya, mendingan sih aku daripada yang tadi. aku sebentar lagi mau jadi malaikat dulu. Set, gitu. Aduh seru banget ngomongin ginian ya Mas ya. Maksudnya bukan bukan karena seru, karena kita tentu nggak mengharapkan banyak yang mengalami, tapi kita perlu apa ya aku bilang ya, membuat apa yang teman-teman mungkin atau kita nggak sadari menjadi sadar paling nggak ya Mas. Bener gak sih Mas? Iya. Ya kan? Kebanyakan kan Karena kan kita tuh sering nggak kali, sadar. Nggak betul. sadar kalau ternyata kita itu menyimpan suatu luka di masa lalu dan kita tidak bisa lepas dari luka itu gitu. Yes. Ini oke Mas, aku mau bacain pertanyaan nih Mas dari informasi pentingku. Kak, bagaimana cara Oke. mengatasinya bila efek yang muncul tidak berani penetrasi seksual padahal sudah berpartner? Nah, ini juga nggak sedikit mungkin ya Hmm, Mas ngalamin ya. tidak berani penetrasi itu dalam artian ini si cowok apa si cewek nih? Oh iya, ini coba nih boleh diperjelas apakah Nggak keputus ya. yang mengalami ini perempuan atau laki-laki? Boleh tolong dijawab lagi informasi Mm-mm. pentingku. Coba ya sambil kita tunggu. Tapi beda ya Mas ya, cewek sama cowok agak beda di sini kah? Agak agak beda.
Oke, agak oke, beda. Jadi agak oke. bedanya Mm-mm, gini. Jadi cowok gitu kadang kalau dia pernah mengalami sexual abuse atau pelecehan seksual dengan sesama cowok, dia mm-mm, akan cenderung mungkin ya cenderung tidak akan mudah untuk ereksi kalau sama cewek mm, mm-mm, mm-mm. karena dia agak Lebih agak ke bingung cowok ya, juga. Mas? Iya. Lebih ke cowok Tapi ya kalau jadinya ya, oh ini informasi haluannya. penting ini perempuan gitu. Perempuan katanya. Ah, Nggak berani jadi dipenetrasi berarti. nggak berani dipenetrasi itu berarti tandanya kalau sampai Mm-mm, nggak berani dipenetrasi itu bisa jadi itu karena otot-otot yang sudah ada di misfi atau vagina itu mm-mm, merasakan sensasi yang menakutkan dari pikiran yang mm. sudah ada ini. Ya, Jadi ya, dia ya. menangkap kalau nanti sampai kemasukan itu sakitnya sama kayak yang Waktu itu. dulu pernah dialami. Jadi kan Yes, yes, kalau dari yes. 10 orang yang mengalami pelecehan seksual gitu ya, dari 10 orang Mm-mm, ini memang yang 3 ini benar-benar ketakutan. Benar-benar mm, ketakutan. Sampai ke mm. tingkatan otot, saraf, dan lain sebagainya. Ya, ya. Nah, kalau yang 7 ini kebanyakan ada yang akhirnya jadi nyeleneh lah, macem-macem gitu. Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. ada yang kecanduan, ada yang jadi hypersex, ada yang macam-macam gitu. Hmm, iya, ya, oke, oke. Ini berdasarkan pengalaman nih, Mas ya. Sepertinya nih ya, 37 tadi ya. Halo, halo. Ya, Mas ya. Oke, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab ya, semoga terbantu. Oke, ini sinyalku atau sinyal Mas Ari nih ya? Agak loading. Oke, semoga tetap tersambung. Aku nggak tahu apakah sinyalku yang bermasalah kah? Em, Jangan-jangan. Oh, oke. Berarti mungkin sinyalnya Mas Ari yang bermasalah ya. Coba kita undang lagi kalau gitu. Nggak apa-apa. Asal kita masih di sini, harusnya aman ya. Oke, sip, sip. Oke, teman-teman, ini kita masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan atau mungkin titipan teman pertanyaannya juga boleh. Silakan tanyakan. Halo Mas Ari. Halo Belum Mas muncul Ari. nih ya. Halo, halo. Eh, aku sih, ya, jadi gambarnya Mas Ari tuh agak loading. Oh Ada sih gitu. mukanya, cuman nggak bergerak gitu kayak loading gitu. Oh, Iya, kayaknya lagi kurang bagus Mas mungkin ininya. nggak tahu nih. Kadang-kadang, iya, Kadang naik turun gitu. betul, betul, betul. Gimana Mas? Mau mau coba sekali lagi? Mau out dulu coba lagi atau biarin aja? Aduh, ternyata beneran keluar. Semangat Kamel. Iya, sama-sama. Terima kasih. Informasi pentingku siapa sih namanya? Gue kenal ini aku belum belum ini berarti belum kenal namanya kah? Atau mungkin aku nggak tahu aja kalau kamu. Mas Ari, gimana? Sudah oke kayaknya nih. Udah kelihatan kah Iya, sudah aman, sudah aman. tampangku? Oke. Jelas, Iya, terang, terang, terang. terang, terang. Oke, lumayan, lumayan, Mas. Lumayan kelihatan gitu ya. Iya, heeh. Thank you, Oke. Mas. Ini sambil kita nunggu pertanyaan teman-teman lagi yang Mm-mm, lain, aku juga mau mm-mm. informasikan, aku seneng banget karena hari Senin depan ya Mas, tanggal 28 September kita mau bikin kelas bareng. Seneng banget Iyo, deh. Ini kelas yang aku sangat-sangat excited banget juga karena judulnya Mas, yaitu adalah Knowing God Through Sex, ya, Knowing God Through Sex. Jadi bahasa Indonesianya mengenal Tuhan lewat seks. Nah, ya ini mungkin uh, ya kan. hmm, Aku sangat tertarik banget untuk Mas Ari nantinya gitu ya di kelas bisa share nih kan mengenai mengenai apa sih maksudnya mengenal Tuhan lewat seks ini. Tapi boleh nggak Mas sedikit aja bocoran Mas? yep. Ngasih bocoran ya. Iya, bener iya Semacam dong. kayak preview gitu ya. Betul, betul. Biar biar tahu dulu. Soalnya iya, soalnya biar teman-teman penasaran. Ya, betul. Jadi gini,
em, selama ini kita mengenal seks seolah-olah kan tabu, bener nggak? Hmm. Mm-mm. Seolah-olah tabu, seolah-olah itu sesuatu yang menjijikkan, seolah sesuatu yang harusnya sangat kita hindari, seperti itu. Padahal sebenarnya ketika kita bisa benar-benar melakukan hubungan seks yang benar dan baik dengan cara dan etika yang baik, itu akan Hmm. menggiring sisi spiritual kita, Hmm. menggiring sisi apa ya istilahnya, keyakinan terbesar kita terhadap adanya Tuhan itu akan Hmm. semakin besar. Wih. Karena dengan kita melakukan hubungan seks itu kan sebenarnya Ya. ya kenapa Ya. di banyak ajaran-ajaran agama itu mengatakan bahwa seks itu bagian dari suatu pernikahan, benar nggak? Iya, benar-benar. Bagian dari suatu pernikahan, dan dikatakan pernikahan itu adalah suatu ibadah yang tidak ada putusnya. Betul, betul. Nah, berarti seks ini pun adalah suatu ibadah kalau dilakukan dengan benar, dengan Iya, baik, iya, dengan cara iya. yang seperti apa. Karena tidak banyak teman-teman di luar sana tahu gimana sih sebenarnya melakukan hubungan seks yang tidak membuat sosok pasangan kita itu hanyalah sebatas objek semata. Objek. Betul. Mas, nanti dikasih tahu nggak cara-caranya? Caranya dikasih tahu. Ay, asik. Seneng nih pasti. Soalnya ada yang udah nanya aku, apa nanti kita gimana? Aku bilang, nanti kita akan diajarin juga, pasti ada tips-tipsnya atau ya mungkin sejenis gimana sih kalau mau praktek gitu kan? Ada ya Mas ya? Ada cara-caranya, tata caranya, etikanya, terus bagaimana pola, bahkan ada pola bernafasnya seperti apa. Iya, benar-benar breathingnya ini penting banget ya kata Iya, ininya ya menuju ke sananya gitu ya. Karena pengalamannya akan jadi beda ya Mas hanya dengan teknik akan bernafas aja misalnya ya. sangat berbeda Mm-mm. sekali. Pantesan Ini Mas awet muda loh oh dan iya, bahagia terus. lu kan Iya, udah awet angkatan muda 18 bahagia tahun kak. terus. Iya, makanya ini 18. akibat 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 hubungan seks yang spiritual gitu ya. Nanti Em, mm-mm. nanti ada bu yang buat cowok-cowok teknik bagaimana agar ketika kita melakukan hubungan seks itu enggak ejakulasi. Hmm, hmm. Itu ledakan Hmm. ledakan kosmiknya itu lebih dahsyat gitu. Aku nggak sabar nunggu hari Senin. Ya, oke teman-teman. Jadi semoga itu sudah cukup ya membuat teman-teman penasaran dan ya itu bocorannya. Dan Ya, semoga nanti kita bisa ketemu lah di kelas hari Senin ya. Kalau oke. kalau misalnya tertarik bisa DM aku nanti untuk join kelasnya. Dan Mas, balik ke topik kita nih sexual abuse. Jadi Yoi. berdasarkan pengalaman Mas Ari, sebenarnya orang-orang yang pernah mengalami sexual abuse, entah itu fisikal ataupun verbal dan seterusnya, kita semua ini punya harapan untuk sembuh ya Mas? Punya harapan untuk sembuh itu punya Banget ya Mas, banget kah? Beneran kita banget. bisa bisa mengubah hidup kita bisa banget ya Mas? Iya, Oke, oke. karena gini, Hmm, kadang kita itu tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang mengalami sexual abuse. hmm, Itu yang harus disadari dulu oleh teman-teman. hmm. Terkadang kita merasa nggak enak untuk menyampaikan ke orang lain bahwa kita pernah mengalami sexual abuse, karena yang melakukan sexual abuse itu adalah orang terdekat Betul, ataupun orang seringkali. yang kita kenal. Gitu. Atau figur otoritas ya Mas? Betul. Dan itu sangat Yes, berbahaya yes. sekali untuk perkembangan mental si orang ini. Ataupun juga kalau pernah melakukan gitu kan, juga jangan berkecil hati untuk membuka diri ya, karena Iya, seringkali mungkin yang melakukan akan punya judgement lebih besar kepada dirinya, ya kan? iya, Karena dia pelaku bukan korban loh gitu, dia kayak bisa, ya kan? Dia pasti akan takut juga ya apa yang orang akan katakan. Tapi seperti Mas bilang tadi, dengan terapis yang tepat, tidak akan ada judgement sama sekali mengenai hal itu. iya. Jadi Mas mungkin karena ternyata ini
tiba-tiba waktu sudah mau jam 8 aja nih ya Oh Mas. iya ya, Cepat cepet ya. sekali waktu berlalu. Iya. Oke. Nah, jadi mungkin aku mau highlight bahwa kalau memang teman-teman mengalami, mungkin coba sadari dulu bahwa oke, saya mengalami, mengakuinya, dan kemudian menyadari bahwa oh ini tuh sebenarnya adalah mungkin boleh mulai menyadari kalau ada pola yang berulang dalam kehidupannya ya Mas ya. Apa sih Iya. gitu kan? Apa sih yang terulang kembali gitu Mas? Dan mungkin menyadari bahwa kita selama ini sangat teridentifikasi dengan cerita yang kita bangun itu gitu ya. Iya, Hmm. betul sekali. Mas Ari punya mau ngomong kalimat terakhir, kesannya kok jadi kalimat terakhir. Tapi maksudnya Ah, aduh, maksudnya bahaya nih, punya bahaya, punya bahaya apa nih. namanya punya apa tuh namanya ya gitu deh ya apa mungkin pesan atau mungkin juga nasihat gitu ya yang bekal gitu yang mungkin bisa dibawa pulang untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami atau mungkin punya temannya yang mengalami Mas. Mm-mm. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di luar sana, yang nonton video ini ataupun dengar nanti di podcast ya, jangan pernah takut untuk mengutarakan apa yang kamu rasakan. Hmm. Cukup itu saja, karena itu akan sangat membantu sekali buat Hmm. kamu untuk Oke. menjadi orang yang mencintai diri kamu sendiri. Hmm. Oke, Ungkapkan Mas. apa yang kamu rasakan. Itu aja. Itu nomor satu dulu ya, Mas. Paling penting ya ternyata ya. Iya, uh-uh. Oke, Nomor satu oke. itu. Jadi Mas Ari bersedia di DM nih, Mas, kalau ada yang curhat habis ini. Bersedia. Kalau aku Baik sekali, baik. siap siap membantu Baik teman-teman. sekali loh. Oke, Mas. Jadi mungkin teman-teman di sini ya kalau misalnya memang nanti membutuhkan ya teman-teman boleh Mas Ari udah bersedia nih ya untuk diajak mungkin nanya-nanya dulu atau mungkin cerita ya tentang apa case-nya. Kalau teman-teman share ke aku juga aku pasti akan welcome. Dan kalau misalnya merasa tertarik untuk aku connect-kan nanti ke Mas Ari juga aku sangat welcome. Dan semoga lah ya apa yang kita share hari ini bisa membuka satu perspektif baru dari seperti apa sih sexual abuse itu dan Ya. kenapa efek-efeknya terjadi dalam hidupnya kita atau Mm-mm. hidupnya teman-teman. Mas Ari sebelum kita say bye nih ke teman-teman yang hari ini, Mas Ari mau mungkin share tentang jasa yang tawarkan atau mungkin ada sesuatu yang lagi di promote gitu kah? Ini. Aku sih nggak pernah punya apa ya, nggak pernah punya sesuatu yang harus tak promoin. Cuman memang kalau aku kan memang seorang terapis ya, terapis Mhm. terutama masalah-masalah seksual gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin butuh bantuan secara Yes. profesional, saya siap menerima. Hmm. Hmm. Yang penting nanti apa istilahnya, konsultasi dulu aja nggak apa-apa. Kalau Ya, konsultasi kan gratis ya kan, tapi betul, kalau betul, betul, untuk benar menggunakan jasanya itu nanti betul. memang Iya, ada sesuai jasa sesuai standarnya lah ya. profesionalnya. Betul, betul. Oke, thank you banget Mas karena aku yakin orang-orang banyak yang membutuhkan Mas Ari. Wes, Dan ya, dan aku kan nggak banyak dibutuhkan. ya Mas, nggak banyak. Seperti yang aku bilang kemarin Mas Ari, mungkin kalau ngomong soal technical banyak gitu, ngomong soal technicalnya. Oh, mesti gimana sih itu supaya apa mungkin tips bercinta atau sebagainya mungkin banyak ya Mas. Tapi Ah, orang-orang yang bisa melihat seks secara mental, emosional dan spiritual tuh mungkin nggak banyak gitu. Dan iya, oleh karenanya ya penting banget lah gitu untuk kita membahas hal seperti ini dan kalau teman-teman merasa ada pertanyaan sesudah ini boleh share ke kita, boleh DM, tanyakan aja. Mungkin kita bisa ngobrolin lagi dengan topik berbeda atau mungkin iya, kita bisa bahas dengan cara yang lain ya Mas ya. betul sekali. Mm-mm. Dan Oke. jangan lupa buat teman-teman yang eh, pengen ikut kelas kita yang hari Senin besok Oh minggu iya, depan ya. yes, Tak betul, tunggu pokoknya teman-teman betul, gabung. betul. Kita akan belajar sesuatu. Bukan artinya aku mengajari, tapi aku hanya sharing aja karena semua ini hanya aku pelajari dari kitab-kitab kuno yang sudah aku baca Hmm. dan aku praktekkan sendiri dan aku sharekan ke beberapa klienku. Gitu aja. Penting banget, Mas. Itu menurut aku penting, super penting banget ya. Jadi kayak membuka mitos yang selama ini beredar tentang apa itu seks dan hubungan seksual kan. Iya. Mhm.
Oke, ya kita sudah dapat alarm. Terima kasih banyak Mas Ari Oke, untuk hari ini. Aku sama-sama Kak super seneng banget. Thank you Amel. banget. Sampai ketemu lagi Senin depan ya Mas. Thank you buat teman-teman yang Oke, udah nonton dan siap. komentarnya juga hari ini. Terima kasih banyak. Bye bye. Thank you. Bye-bye.